Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Jahan, NPM 10010191227 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan Non-Halal ditinjau berdasarkan perspektif hukum muamalah dan hukum positif yang berstudi kasus di coffee shop A. Judul ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena di mana adanya coffee shop di daerah Dago, Bandung, Kota Bandung, yang mereka tidak hanya menjual produk kopi saja, melainkan mereka pun menjual produk non halal. Bahkan sampai ada yang menggabungkan antara menjual produk halal dan produk non halal, sepertinya pada coffee shop A yang saya teliti ini, yang di mana mereka menjual produk halal dan produk non halal di dalam satu tempat yang memang urgensinya bagi peneliti sangat khawatir karena ditimbulkan adanya kekhawatiran terkait adanya terkontaminasinya suatu produk halal dan non halal menjadi produk yang haram seperti itu. Dan secara pada saat saya melakukan observasi awal pun di sana memang mayoritas masyarakat konsumen pun yang berkunjung ke sana juga kebanyakan dari kalangan kaum muslim. Indikator yang dikatakan dengan kaum muslim dinyatakan tersebut merupakan karena konsumen-konsumen berasal dari kalangan kaum muslim yang memang kebanyakan dari wanita yang memakai jilbab seperti itu. Nah, selain itu dengan secara tidak langsung dengan mereka menjual produk halal dan non halal dalam satu tempat, mereka pun melanggar suatu peraturan perundang-undangan nomor 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal yang dimana pada pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk non halal, yang di mana dapat disimpulkan bahwa memang untuk menjual produk halal dan non halal pun harus dipisahkan tempat usahanya seperti itu. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk menganalisis praktik jual beli percampuran produk halal dan non halal dalam satu tempat ini lebih rinci lagi dan akan ditinjau menggunakan perspektif fikih muamalah dan hukum positif yang dimana hukum positifnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap praktik jual beli tersebut. Dari latar belakang tersebut menimbulkan rumusan masalah yang rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal di coffee shop A tersebut. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha di coffee shop A tersebut. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau normatif empiris yang dimana teknik pengumpulan datanya pun menggunakan wawancara, observasi, literatur. Sumber datanya peneliti menggunakan data primer yang dimana wawancara dan observasi, dan data sekundernya berasal dari hukum-hukum yang mengikat seperti Al-Quran, hadis, undang-undang, dan dilengkapi juga menggunakan buku internet, literatur, dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data di sini, peneliti ini membuat gambaran analisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fenomena yang diteliti oleh peneliti. Kita lanjut. Hasil dari pembahasan setelah peneliti melakukan observasi juga, memang pada saat observasi dan wawancara, untuk terkait praktik bagaimana percampuran jual beli produk halal dan non halal di coffee shop tersebut, memang setelah dilihat terdapat adanya timbul beberapa indikasi ketidaksesuaian dalam praktik tersebut, yang dimana seperti mereka yang sudah jelas menjual produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha. Nah, selain itu, tempat untuk membuat suatu produk halal dan non halalnya pun dilakukan pada satu tempat atau pada satu dapur seperti satu bar mungkin yang seperti kita ketahui ya. Dan penggunaan alat untuk membuat produk proses halalnya pun menggunakan alat yang sama meskipun pada saat wawancara beliau menyatakan bahwa alatnya alatnya setelah dipakai untuk non halal ke halal pun ada proses pencucian. Namun wadah pencucian itu hanya menggunakan satu air yang dimana memang air cucian tersebut memang sudah terkontaminasi dengan produk yang non halal seperti itu yang memang hukumnya akan tetap haram seperti itu. Setelah dilihat juga pun dari konsumen yang berdatangan pun kebanyakan dari kaum muslim yang emang dinyatakan pula oleh dari pihak dari coffee shop A tersebut bahwa mereka mengakui bahwa konsumen yang berkunjung ke coffee shop A tersebut memang kebanyakan dari kalangan kaum muslim yang dilihat dari indikasi seperti mahasiswa yang berjilbab banyaknya yang datang ke sana untuk menikmati produk-produk minuman yang disediakan di sana. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, bagaimana sih tinjauan fikih muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang pertama, secara analisis fikih muamalah di coffee shop ini memang sudah jelas bahwa memang sudah dilarang di dalam Islam untuk menjual produk non halal, apalagi menjual khamar. Dan memang ada pun pada surat Al-Baqarah dan hadis Nabi pun bahwa Allah pun melarang bagi siapa yang menyebarkan, membuat khamar, yang mengantarkan khamar, yang menyajikannya
sudah dilarang dalam Al-Quran. Jadi memang secara fikih muamalah pun praktik yang dilakukan oleh coffee shop tersebut sudah bertolak belakang dan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti itu. Nah, untuk terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pun dari beberapa indikasi yang sudah ditemukan pada rumusan masalah yang pertama, memang indikasi tersebut tidak sesuai atau sangat melanggar terhadap undang-undang tersebut yang dimana mereka dalam pasal 17 pada pasal 17 ayat 1 mereka di undang-undang tersebut menjelaskan bahwa usaha usaha pun tidak boleh menjual produk halal seperti itu karena tidak boleh menjual produk yang haram seperti itu karena untuk melindungi umat muslim dalam dalam upaya mengkonsumsi produk-produk halal seperti itu. Dan yang mungkin yang paling riskan pada pasal 21 yang memang menjelaskan pasal tersebut bahwa lokasi untuk penjualan produk halal dan non halal itu harus dipisah seperti itu karena kita tidak tahu akan terjadinya terkontaminasi antara yang halal atau dan yang haram dengan cara apapun karena mungkin dari cara penyajiannya, terus kesalahan dari para bartender atau baristanya dalam menyajikan yang menjadi penyebab akan terjadinya percampuran seperti itu. Dalam undang-undang pun jika memang mereka menjual produk non halal pun mereka harus harus memiliki kewajiban untuk memberitahu informasi bahwa tempat usaha tersebut pun menjual produk non halal seperti alkohol seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada pun perusahaan makanan yang menjual produk non halal mereka menempelkan stiker peringatan pada dinding mereka bahwa tempat usaha ini memang menjual produk non halal seperti itu dan memang jika mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka tempat usaha tersebut akan terkena sanksi yang dimana mungkin ada sanksi tertulis dan denda administrasi seperti itu. Jadi kesimpulannya memang terkait praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat ini yang dilakukan oleh coffee shop tersebut memang tidak sesuai dengan fikih muamalah, hukum Islam dan secara undang-undang pun mereka melanggar seperti itu. Itu saja yang mungkin bisa saya presentasikan. Mungkin banyak kesalahan juga dari apa yang saya presentasikan karena kesempurnaan hanya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.